Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Pada video kali ini kita akan berbicara mengenai sebuah topik, yaitu hindari jalan pintas. Saya ingin mengatakan dari awal, dan mungkin teman-teman juga kalau mengikuti berbagai video-video yang ada di dalam YouTube channel ini, teman-teman akan tahu bahwa dari sejak awal saya sudah mengatakan bahwa tidak ada namanya shortcut di dalam trading. Jadi jangan berpikir teman-teman setelah mengikuti kelas pelatihan, setelah mengikuti kelas yang berhubungan dengan technical, yang berhubungan dengan fundamental, dengan menonton video-video yang mengajarkan tentang technical, habis itu teman-teman berpikir bahwa oke, saya sudah pintar, saya sudah bisa melakukan trading. Tidak ada namanya jalan pintas seperti itu. Betul, teman-teman menjadi lebih cepat dalam hal belajar. Tetapi di dalam trading, yang terpenting di dalam trading adalah prakteknya. Yang terpenting dalam trading adalah psikologinya. Yang terpenting dalam trading adalah bagaimana teman-teman memanage yang namanya resiko. Hal yang pasti kalau teman-teman ditanya atau teman-teman mungkin bertanya, apa yang pasti di dalam trading? Yang pasti dalam trading adalah kerugian. Yang pasti dalam trading adalah loss. Yang pasti dalam trading adalah tidak ada yang pasti. Jadi teman-teman bisa membayangkan kalau trading dengan resiko seperti itu, teman-teman mengambil jalan pintas yang mungkin seperti yang ditawarkan oleh banyak orang ya, terutama mungkin kayak di grup tele dan lain sebagainya. Ada yang sudah mulai tuh mencoba untuk melakukan penawaran-penawaran atas nama saya, atas nama institusi dan lain sebagainya ya. Saya ingin katakan melalui video ini kita tidak pernah melakukan yang namanya penawaran secara japri. Dan program resmi yang ada saat ini di Mind Trading Institute adalah hanya coaching class. Mind Trading Institute tidak pernah melakukan penawaran secara langsung kepada calon peserta apapun itu, apalagi dengan menjanjikan sebuah return yang luar biasa besar. Jadi melalui video ini saya ingin katakan kepada teman-teman, tidak ada dan hindari jalan pintas seperti itu. Tidak ada yang namanya trading dalam waktu semalam tiba-tiba langsung menjadi seorang profesional trading. Tidak ada ya. Jadi jauhi atau menjauhlah dari janji-janji muluk yang too good to be true. Jadi begitu teman-teman kalau mendapatkan penawaran 45% dalam satu malam, 100% dalam satu hari, yang teman-teman perlakukan adalah segera blokir janji-janji seperti itu. Menghindar jauh-jauh dari janji-janji seperti itu. Karena dalam trading itu kita lakukan adalah semua itu adalah sebuah proses. Yang kita selalu harus kita lakukan di dalam trading adalah selalu mengedepankan yang namanya manajemen resiko. Selalu memperhitungkan resiko dulu sebelum keuntungan tersebut. Jadi mungkin ya kalau dalam kehidupan sehari-hari teman-teman pasti sering melakukannya. Misalnya contoh, teman-teman ditawari sebuah pekerjaan, ditawari sebuah bisnis. Apa yang teman-teman akan lakukan? Yang pasti saya yakin banget teman-teman akan lakukan yaitu menghitung untung ruginya saya mengambil posisi atau saya mengambil pekerjaan seperti ini. Betul nggak? Saya ambil contoh lebih sederhana saja ya. Mungkin teman-teman pergi ke tukang telaris untuk bisa membuat sebuah pagar misalnya gitu ya. Tukang telarisnya pasti akan menghitung. Menghitung apa? Menghitung bahan bakunya berapa dan lain-lain sebagainya. Sehingga kalau ini adalah harga yang cukup menguntungkan buat si tukang telaris itu, dia akan mengerjakannya. Jadi yang kita lakukan setiap hari adalah kita selalu menghitung untung ruginya buat kita apa kalau kita melakukan sebuah pekerjaan. Nah yang kita bingung adalah kok di dalam trading teman-teman tidak melakukannya. Bedanya apa sih trading dengan kehidupan kita sehari-hari? Jika dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengedepankan perhitungan untung ruginya sebelum melakukan sebuah pekerjaan, kenapa di dalam trading tidak dilakukannya? Nah hal yang tidak pernah dihitung untung ruginya adalah teman-teman melakukan kegiatan sosial atau pekerjaan sosial. Betul ya, teman-teman menyumbangkan tenaga, menyumbangkan sejumlah uang, menyumbangkan sejumlah barang ya untuk kegiatan sosial. Itu benar, teman-teman tidak hitung untung ruginya. Walaupun mungkin dalam tanda petik ada ya untung ruginya, nanti mungkin ada pahala lagi balik ke saya. Misalnya kayak gitu ya. Tetapi
Kalau untuk kegiatan sosial, betul teman-teman tidak mungkin akan menghitung untung ruginya. Nah, apakah teman-teman di dalam trading melakukan kegiatan sosial? Tentu tidak, benar ya? Jangan melakukan kegiatan sosial di dalam trading. Justru ini bukan tempat untuk melakukannya. Silakan teman-teman review kata-kata saya ini. Apakah teman-teman melakukan kegiatan sosial dengan selalu menyumbangkan uang kepada pasar, kepada market, ya, mengejar saham-saham yang sudah naik tinggi, habis itu nyangkut di atas. Begitu nyangkut ke atas, teman-teman tidak ada namanya stop loss, cut loss segala macam. Teman-teman akan bertahan di situ dengan harapan dia naik lagi nanti. Dan akhirnya apa? Saham itu tidak pernah naik ke atas sesuai dengan apa yang menjadi harapan teman-teman. Apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman keep saham itu. Teman-teman pegang erat kerugian yang ada di depan teman-teman. Tidak melepasnya sama sekali. Tetapi begitu untung, yang teman-teman lakukan apa? Dengan segera melepasnya. Kebayang nggak teman-teman ya? Untung ruginya di mana? Kok yang rugi teman-teman keep, begitu dia untung cepat-cepat teman-teman lepas. Di mana manajemen risiko teman-teman? Teman-teman tidak melakukan kegiatan sosial di dalam trading. Yang teman-teman lakukan di dalam trading adalah menghasilkan uang. Jadi sekali lagi teman-teman, di dalam trading yang pasti adalah loss, yang pasti adalah rugi. Oleh sebab itu, hal terpenting di dalam trading adalah controlling the risk, mengendalikan resiko. Itu yang dilakukan di dalam trading. Jadi hal terpenting di dalam trading sekali lagi adalah controlling the risk, mengendalikan resiko. Dan teman-teman harus ingat, hindari shortcut, hindari jalan pintas. Kenapa? Karena trading adalah sebuah proses. Trading bukanlah sebuah kreasi, bukanlah instant creation. Ya, bukanlah sebuah kreasi yang instan, yang dalam waktu semalam teman-teman akan berubah dari yang baru sama sekali dari trading tiba-tiba menjadi seorang profesional trading. Tidak, trading bukanlah sebuah dongeng Loro Jonggrang yang bisa membangun candi dalam waktu semalam. Tidak, trading adalah sebuah proses. Ya, proses teman-teman belajar. Teman-teman mengenal apa sih sesungguhnya market itu dan bagaimana dia bereaksi. Itu yang kita lakukan di dalam trading. So, be process oriented. Jadi jadilah orang yang menjalankan proses tersebut. Pembangunan sebuah rumah tidak mungkin serta-merta akan langsung kita bangun ke atas tanpa memperhitungkan pondasinya. Kontraktor akan memperhitungkan dan membangun pondasi dengan sangat-sangat kuat sesuai dengan apa yang kita mau bangun ke atasnya. Jadi teman-teman bayangkan kalau misalnya pondasi teman-teman adalah sesuatu yang instan, tentu bangunan ke atasnya tidak akan tinggi, tidak akan besar. Oleh sebab itu, sekali lagi teman-teman, ingat trading adalah sebuah proses. Tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas di dalam trading. Mungkin teman-teman belajar metode, iya. Mengetahui metode, mengetahui technical, iya. Teman-teman bisa belajar dari banyak sekali wadah, ya, mungkin dari YouTube, mungkin dari buku, mungkin teman-teman ikut kelas pelatihan, ikut seminar, mungkin di mentoring oleh orang, ya. Tetapi itu hanyalah sebagian kecil dari proses teman-teman di trading. Yang teman-teman baru ketahui apa? Yang baru teman-teman ketahui adalah metode. Yang teman-teman baru ketahui adalah sebuah trading system. Tetapi dalam trading kita butuh lebih dari itu. Kita butuh yang namanya manajemen risiko, kita butuh yang namanya psikologi trading. Dan menurut kedua hal, yaitu psikologi dan money management atau risk management, itulah yang menguasai sebagian besar kesuksesan kita di dalam trading. Jadi sebagai penutup teman-teman ya, trading itu memang kita bisa bilang simple tetapi tidak mudah. Trading itu sederhana, betul, tetapi tidak mudah. Jika trading itu mudah, saya percaya semua orang sudah melakukannya. Tapi teman-teman bisa lihat berapa orang yang survive, berapa orang yang berhasil menjalani proses tersebut dan bertahan sampai hari ini. Dia masih ada, dia survive, dan dia menghasilkan dari trading. Jadi teman-teman, sekali lagi, hindari shortcut. Menjauhlah dari janji-janji muluk yang too good to be true. Selalu mengedepankan yang namanya manajemen risiko. Risk before reward. Perhitungkan di mana resiko saya, berapa besar resiko saya, dan habis itu biarkan yang namanya profit itu
berlari. Let the profit run. Dalam trading yang pasti adalah kerugian. Dalam trading yang pasti adalah loss. Oleh sebab itu, hal terpenting, the most important thing in trading adalah controlling the risk. Dan teman-teman, sebagai penutup, trading adalah sebuah proses. Jadi be process oriented. Berjalanlah dan lakukanlah trading dengan proses yang benar, dengan proses yang ada di jalan yang benar. Demikian teman-teman untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.